Ya pemirsa, cuaca ekstrim yang terjadi di Sumatera membuat sejumlah provinsi mengalami bencana longsor dan banjir. Untuk perbarui informasinya, kita bergabung dengan rekan Hafsa Syafira di Padang dan Sumatera Barat ada rekan Nofri Afandi di Tapanuli Selatan. Kita ke Hafsa terlebih dahulu. Hafsa, seperti apa situasi terkini? Silahkan. Ya, Fatimah dan juga pemirsa, hujan masih terus menggurui wilayah Sumatera Barat dengan intensitas hujan rendah hingga lebat setiap harinya. Hal tersebut membuat sebanyak 13 kabupaten kota dan juga 28 nagari terdampak banjir dan juga longsor. Dan yang juga menjadi permasalahan Fatimah dan juga pemirsa, ini sejumlah infrastruktur juga turut mengalami kerusakan. Salah satunya di tempat saya mengabarkan saat ini di Kecamatan Pauh, Kota Padang. Anda bisa lihat di layar kaca Anda, pemirsa, bahwa memang debit sungai air Gunung Nago sangat deras membuat jembatan Gunung Nago ini mengalami keambrukan dikarenakan terseret dari arus sungai Gunung Nago. Dan jika bisa kami informasikan, tadi kami mendapatkan informasi bahwa jembatan ini terputus sejak pukul 6 pagi tadi. Dan memang Sungai Gunung Nago ini membawa sejumlah material berat dikarenakan Sungai Gunung Nago ini merupakan sungai sambungan dari Sungai Batu Busuk, sehingga material berat yang berada di Sungai Gunung Nago ini menabrak bagian struktur bawah jembatan Gunung Nago dan membuat struktur bagian bawah jembatan ini mengalami keretakan sehingga adanya penyeretan dan juga ambruk. Kalau dari informasi yang kami dapatkan tadi tidak ada korban jiwa sampai saat ini menurut informasi, dan dari pihak kepolisian, TNI, BPBD Sumatera Barat ini masih terus mengkoordinasi begitu memantau bagaimana aktivitas warga, dan juga dikarenakan ini merupakan akses utama. Jika bisa kami informasikan Fatimah dan juga pemirsa, bahwa jembatan Gunung Nago ini merupakan jembatan yang menyambungkan wilayah Kuranji menuju Universitas Andalas, sehingga memang ini menjadi salah satu akses utama para masyarakat Kecamatan Pauh, Kota Padang. Dan dikarenakan jembatan yang tidak bisa diakses ini membuat segenap warga harus diputar begitu jalannya menuju jembatan Kuranji, sehingga memang warga perlu memakan waktu lebih lama untuk menuju ke arah Kuranji ataupun ke arah Universitas Andalas. Dan kalau menurut pantauan kami tadi juga dari pihak kepolisian, TNI, BPBD Sumatera Barat ini masih terus melakukan pemantauan lebih lanjut, mengingat bahwa warga ini masih banyak yang melihat secara langsung bagaimana jembatan ini ambruk, sehingga memang ini sangat waspada begitu ya, dikarenakan ketakutan warga ada yang terseret air sungai atau menuju ke lokasi yang tidak diperbolehkan untuk masuk. Dan juga kalau kami bisa konfirmasi begitu Fatimah dan juga pemirsa, bahwa dari BNPB, BPBD Sumatera Barat serta Pemprov Sumatera Barat ini kemarin sudah memberikan statement bahwa mereka sepakat untuk fokus memperbaiki infrastruktur terkhusus yang merupakan akses utama, karena selain daripada jembatan Gunung Nago ini juga sejumlah infrastruktur di Sumatera Barat ikut lumpuh, di salah satunya jalanan juga yang ambruk begitu di wilayah Sakayan, yang kemarin juga sudah dilakukan pemantauan langsung oleh pihak BPBD, kemudian dari pihak BNPB dan juga Pemprov Sumatera Barat. Jadi memang dari pemerintah provinsi ini sepakat untuk melakukan fokus memperbaiki sejumlah infrastruktur, kemudian juga melakukan pembantuan kepada korban terdampak banjir dan juga terdampak longsor. Dan memang kalau bisa kami informasikan bahwa memang dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini sudah menetapkan status tanggap darurat di wilayah Sumatera Barat ke 14 hari ke depan, dimulai dari 25 November hingga 8 Desember mendatang. Demikian Fatimah informasi yang bisa kami sampaikan. Ya, status tanggap darurat berlaku di Sumatera Barat untuk beberapa hari ke depan. Terima kasih atas laporannya, Hafsah. Berikutnya kita akan pantau bagaimana kondisi terkini terkait dengan bencana di Tapanuli Selatan bersama dengan reporter Nofri Afandi. Nofri, silakan. Ya baik pemirsa, saat ini saya berada di perbatasan antara Kota Padang Sidimpuan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, di mana merupakan hari ketiga tim TV One untuk mencoba menuju akses wilayah yang terdampak cukup parah akibat bencana alam yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Ada 3 kabupaten kota pemirsa yang terdampak cukup parah, diantaranya Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian
Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. Tadi kami mencoba untuk menuju ke dalam, tepatnya di jalan lintas Padang Sidempuan Sibolga, di Dusun 3 Tobotan, Desa Sibangkua, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang berjarak sekitar 1,5 jam hingga 2 jam lagi menuju Kota Sibolga. Jalurnya masih tertutup material longsoran seperti lumpur dan juga potongan batang kayu yang cukup besar. Awalnya ada 3 titik longsor di lokasi tersebut, namun 2 titik sudah berhasil dibersihkan, tinggal 1 titik lagi yang saat ini masih dalam pengerjaan pembersihan oleh tim gabungan, baik itu TNI Polri maupun BPBD dan juga Basarnas. Nah, nantinya pemirsa, jika nanti longsoran tersebut berhasil dibersihkan, hambatan masih ada, yaitu jembatan yang berada di Desa Sigaroga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, ini amblas dihantam banjir bandang sehingga petugas gabungan masih mengalami kesulitan tentunya untuk mengakses, memberikan bantuan kepada tim-tim yang sudah berada di lokasi, tepatnya di Kabupaten Tapanuli Tengah dan juga Kota Sibolga. Nah pemirsa, terdapat 11 kabupaten kota yang terdampak bencana alam di wilayah Provinsi Sumatera Utara, dan 3 wilayah diantaranya terdampak cukup parah. Nah pemirsa, di Tapanuli Selatan sendiri, dari data terbaru yang kami dapatkan, terdapat 15 orang meninggal dunia, dan saat ini masih terus dilakukan pendataan pembaruan oleh tim di lapangan. Sementara itu, pemirsa, lokasi yang terdampak banjir bandang maupun tanah longsor di Tapanuli Selatan ada 11 kecamatan, diantaranya Kecamatan Sipirok, Marancar, Batang Toru, Angkola Barat, Muara Batang Toru, Angkola Sangkunur, Angkola Selatan, Sayur Matinggi, Batang Angkola, Tanah Timbangan Angkola, dan Angkola Muara Tais. Sementara itu untuk di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah yang saat ini akses masuknya masih belum bisa dilalui, dan juga jaringan infrastruktur listriknya yang rusak sehingga menyebabkan gangguan sinyal telekomunikasi. Ini di Sibolga terdapat 4 kecamatan yang terdampak akibat bencana alam ini. Di antaranya Kecamatan Sibolga Kota, Sibolga Selatan, Sibolga Utara, dan Sibolga Sambas. Untuk Kabupaten Tapanuli Tengah, saat ini pemirsa, yang terdampak akibat banjir bandang ada Kecamatan Pandan, Sarudik, Badiri, Kolang, Tuka, Lumut, dan Pinang Sori. Dan tanah longsor ada di Kecamatan Badiri, Sibabangun, Lumut, Sarudik, Tapian Nauli, dan Kecamatan Tuka. Di Sibolga, data terakhir yang kami dapatkan ada 5 orang meninggal dunia, dan Tapanuli Tengah ada 4 orang yang meninggal dunia. Tentunya data ini masih belum diperbarui mengingat akses komunikasi yang masih sangat terbatas karena tidak adanya sinyal di lokasi tersebut. Nah pemirsa, tim BPBD pun bersama Basarnas masih terus berjibaku untuk memberikan pertolongan evakuasi, di mana juga turut dibantu oleh Polri dan juga TNI. Terdapat sebanyak 492 personil yang dikirimkan oleh Polda Sumut untuk membantu proses penanganan bencana di lapangan. Sementara dari TNI, tepatnya dari Kodam 1 Bukit Barisan, mengirimkan sebanyak 555 personil. Tentunya saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan, dan di tempat saya mengabarkan saat ini, yaitu di Kota Padang Sidempuan, baru tadi malam dikabarkan ditemukan 1 orang meninggal dunia yang sebelumnya sempat hilang, yaitu akibat banjir bandang. Tentunya kami masih terus mencoba untuk bisa menempuh jalur alternatif untuk bisa tiba ataupun masuk melihat langsung bagaimana kondisi terkini akibat kejadian bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di 2 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah dan juga Kota Sibolga, yang saat ini tentu membutuhkan bantuan dan tidak bisa memberikan kabar bagaimana kondisi mereka kepada sanak saudara yang saat ini masih menunggu bagaimana kabar mereka, tentunya melalui jaringan telekomunikasi. Demikian saya kembalikan ke Fadendi untuk sementara. Di selatan Sumatera Utara, selanjutnya kita bergeser ke Aceh Tengah, pemirsa. Sudah rekan Haidir di sana. Haidir, apakah Anda bisa mendengar kami di studio, Haidir? Jelas. Ya, Haidir, seperti apa situasi terkini di Aceh Tengah? Apakah ada korban hilang atau seperti apa? Ya, untuk saat ini masih sama laporan sebelumnya, itu ada 11 warga Kabupaten Aceh Tengah yang tertimbun akibat longsor dan banjir bandang yang terjadi di kabupaten tersebut. Dari 11 korban yang tertimbun, 9 orang telah ditemukan dan dinyatakan telah meninggal dunia. Dan 2 orang lagi hingga saat ini masih dilakukan pencarian oleh petugas gabungan dari TNI, Polri, dan BPBD. Namun karena sulitnya medan yang saat ini yang dilalui oleh petugas hingga saat ini belum berhasil ditemukan. Apalagi kondisi saat ini hujan terus turun di wilayah Aceh, khususnya di Aceh Tengah, semakin mempersulit petugas untuk melakukan pencarian terhadap 2 korban yang tertimbun. Untuk pengungsi untuk saat ini telah terdata di BPBD itu ada 1.400 jiwa masyarakat Aceh Tengah telah diungsikan,
akibat banjir bandang dan tanah longsor ini, Fatima. Tinggi ataupun intensitas hujan ini masih menyebabkan genangan air hingga banjir yang lebih tinggi lagi di daerah Aceh Tengah saat ini. Apakah memang sudah berangsur surut, Haidir? Ya, untuk masih bertahan seperti kemarin, hari ini masih bertahan kondisi air karena hujan juga belum berhenti sehingga saat ini dikhawatirkan ini akan makin bertambah. Apalagi saat ini kondisi Kabupaten Aceh Tengah telah terisolir dari kabupaten lainnya karena terjadinya putus jalan dan jembatan di setiap perbatasan yang ingin memasuki ke Aceh Tengah. Sehingga Kabupaten Aceh Tengah sendiri hari ini tidak bisa berkomunikasi juga dengan kabupaten tetangga ataupun dengan pihak provinsi. Karena alat komunikasi juga terputus di wilayah Aceh Tengah. Ini sangat sulit saat ini, sehingga Bupati Aceh Tengah sendiri berharap segera datang bantuan seperti alat berat, karena Kabupaten Aceh Tengah kekurangan alat berat untuk melakukan pembersihan ataupun menangani longsor dan banjir bandang ini. Baik, bencana banjir dan longsor ini juga ditambah dengan situasi komunikasi yang sulit. Semoga bisa segera teratasi. Terima kasih atas laporannya Haidir Azhar langsung dari Aceh Tengah, Aceh. Dan pemirsa, berikut kami sajikan data dampak bencana hidrometeorologi berupa banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.